Selamat siang, perkenalkan saya Lena Sertisya Ramis, NIM 190303001. Hari ini saya membuat video untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Mengenai paradigma penelitian sosial, paradigma merupakan panduan tidak hanya menyediakan peta, tetapi juga beberapa petunjuk penting untuk pembuatan peta kepada para ilmuwan. Dalam mempelajari sebuah paradigma, ilmuwan memperoleh teori, metode, dan standar bersama-sama, biasanya dalam suatu campuran yang tidak dapat dipisahkan. Lalu Kuhn mendefinisikan sains normal sebagai fase-fase dalam disiplin ilmiah di mana paradigma tertentu yang cukup disetujui oleh komunitas ilmiah yang mendominasi. Dan memang sulit untuk mendefinisikan paradigma tentang ilmu sosial dan hal ini juga berlaku bagi sosiologi. Namun demikian terdapat interpretasi lain dalam pemikiran Kuhn yang telah diajukan dalam upaya untuk menerapkan dalam sosiologi. Interpretasi ini meredefinisi konsep paradigma, mempertahankan semua elemen definisi asli, kecuali satu, bahwa paradigma tersebut disepakati oleh anggota komunitas ilmiah. Dan ini membuka jalan bagi hadirnya banyak paradigma dalam disiplin ilmu tertentu. Dengan demikian, alih-alih menjadi disiplin pragmatik, sosiologi menjadi disiplin multi-paradigmatik. Dan konsep paradigma berguna untuk menganalisis berbagai kerangka acuan dasar yang dikemukakan dan menjadi di bidang penelitian sosial. Dan untuk membandingkan dua paradigma atau lebih, maka dicoba untuk memahami bagaimana mereka menanggapi interogasi mendasar yang dihadapi peneliti sosial. Dan ini dapat ditelusuri kembali ke ketiga pertanyaan dasar. Yang pertama, apakah realitas sosial itu ada? Lalu, apakah itu bisa diketahui? Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan tentang itu? Dengan kata lain, ada esensi, pengetahuan, dan metode. Pertanyaan ontologis ini adalah pertanyaan tentang apa dan menyangkut sifat dan bentuk realitas sosial. Dan ini menanyakan apakah dunia fenomena sosial adalah dunia nyata dan objektif yang diberkahi dengan keberadaan otonom di luar pikiran manusia atau independen dari interpretasi yang diberikan oleh subjek. Lalu pertanyaan epistemologi ini adalah pertanyaan tentang hubungan antara siapa dan apa dan berkaitan dengan kemampuan mengetahui realitas sosial di atas segalanya dan berfokus pada hubungan antara pengamat dan realitas yang diamati. Jelaslah bahwa atas segalanya berfokus pada hubungan antara jelaslah ada pertanyaan ini bergantung pada jawaban atas pertanyaan ontologi sebelumnya. Lalu pertanyaan metodologis, dan ini adalah pertanyaan tentang bagaimana. Di sini bagaimana realitas sosial dapat dipelajari, dan oleh karena itu ia menganggap instrumen teknis dari proses kognitif. Di sini juga jawabannya sangat bergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Lalu ada positivisme. Sosiologi lahir di bawah naungan positivis. Paradigma positivis merupakan studi tentang realitas sosial yang menggunakan kerangka konseptual, teknik observasi dan pengukuran, instrumen analisis matematis, dan prosedur alam. Dan menurut Comte, perolehan sudut pandang positivis dalam semua ilmu merupakan titik akhir dari sebuah tren yang sebelumnya telah melewati tahapan teologis dan metafisik. Upaya pertama untuk menerapkan keseluruhan perspektif teoritis pada penelitian empiris dilakukan oleh Durkheim. Di sini Durkheim sebenarnya mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip pemikiran positivis ke dalam prosedur empiris. Dia adalah ilmuwan sosial pertama, sosiolog positivis sejati pertama, dan prosedur empirisnya didasarkan pada teori fakta sosial, dan bagi Durkheim, fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang memiliki sifat luar biasa yang ada di luar kesadaran individu. Dan pernyataan mengenai fakta sosial adalah fakta sosial ada di luar individu, fakta sosial dapat dipahami secara objektif, dan fakta sosial dapat dipelajari dengan cara yang sama dengan ilmu alam. Lalu ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Terjadi perdebatan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk penelitian sosiologi. Untuk menyoroti perbedaan, ada dua pendekatan. Yang pertama, terdapat dua studi dilakukan dengan tema yang sama, yaitu kenakalan remaja, yang mendeskripsikan dua studi. Yang satu
terinspirasi oleh paradigma neopositivis dan yang lain oleh paradigma interpretif. Studi pertama mengenai Crime in the Making oleh Sampson dan Laub dikaji ditelusuri ke inspirasi dan teknik arus neopositivis yang merupakan analisis data sekunder dari Sampson dan Laub dari data yang dikumpulkan oleh Globe beberapa tahun sebelumnya. Sampson dan Laub meneliti tesis yang diajukan yang menyelidiki perilaku kriminal dalam perspektif siklus hidup. Sebelum mengalihkan perhatian mereka pada data, mereka secara kasar menguraikan kemungkinan teori terhadap kelompok sosial informal. Lalu, Sampson dan Laub mempresentasikan hasil penelitian mereka dalam 5 bab buku, dan setiap bab dibangun dengan cara linear yang sama. Yang pertama, kerangka teoritis, yang kedua, pencatatan empiris, dan yang ketiga, hasil analisis, dan yang keempat, kembali ke teori. Dan analisis data dilakukan terhadap variabel dengan mengukur kuantitatif, menghasilkan model kausal di mana variabel dihubungkan melalui hubungan sebab akibat. Dan sedangkan studi kedua, yaitu studi yang dilakukan oleh Sanchez-Jankowski mengenai Island in the Street, Gangs, and American Urban Society, mengenai desain penelitian dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan observasi partisipan dan informasi yang dicatat dalam buku catatan selama observasi dan diisi, diringkas, dan dikomentari, baik harian maupun mingguan. Selain itu, juga peneliti sesekali merekam secara meruncing. Jankowski tidak memulai fase refleksi teoritis sistematis yang mengarah pada elaborasi hipotesis yang diuji secara empiris. Alih-alih ia menarik secara mendalam penelitian yang dilakukan dan menetapkan kesimpulan yang dibawa oleh pengalamannya. Dan berkaitan dengan interpretasi materi empirisnya, semua tema di atas dibahas dalam bab-bab berikutnya, dan 5 bab mencakup dinamika internal geng dan hubungan dengan komunitas lokal, dan 3 tentang hubungan dengan dunia luar. Dan untuk mengilustrasikan prosedur yang digunakan, kita melihat secara singkat pada bab pertama yang berjudul Keterlibatan Geng, di mana penulis mencoba menjawab pertanyaan dasar tentang siapa yang bergabung dengan sebuah geng dan mengapa. Lalu berkaitan dengan perbandingan penelitian kuantitatif dan kualitatif, perbedaan antara kedua pendekatan tersebut tidak lagi dalam hal premis filosofis dan epistemologisnya, tetapi dari penerapan konkretnya pada penelitian untuk memfasilitasi perbandingan, dan 4 fase dari setiap teknik, yaitu perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan hasil. Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif bergantung pada fakta bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sampson dan Laub menampilkan pola geometris dan yang mencolok, yang mana eksposisi teoritis formulasinya dalam istilah model yang dapat diuji secara empiris, perencanaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan pengembalian dengan teori. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sanchez-Jankowski bertumpu pada rencana kerja yang terbuka dan interaktif, di mana prosedur khusus muncul dan berubah secara penelitian berlangsung. Selain itu, dalam penelitian kuantitatif, sikap peneliti pada subjeknya adalah netral dan tidak terikat. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, sifatnya empati dan identifikasi. Lalu perbedaan dalam pengumpulan data, perbedaannya terletak pada sejauh mana prosedur tersebut disusun. Desain kuantitatif yang dibuat di atas kertas sebelum pengumpulan data dimulai memiliki struktur yang kaku dan tertutup, sedangkan desain kualitatif tidak terstruktur terbuka, dibentuk selama pengumpulan data dan mampu menangkap hal-hal yang tak terduga. Lalu analisis data di sini mungkin merupakan fase di mana perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif paling terlihat. Paling tidak dari sudut grafis semata. Riset kuantitatif banyak menggunakan alat matematika dan statistik bersamaan dengan berbagai tabel, grafik, uji statistik, dan lain-lain, serta peralatan teknologi lengkap. Sedangkan pada analisis kuantitatif, di mana tidak ada peralatan matematis, statistik, dan kontribusi teknologi informasi jika ada, dan terbatas pada perorganisiran materi empiris. Lalu perbedaan produk hasil,
di mana mengingat bahwa kedua cara melakukan penelitian berbeda dalam hal perencanaan, pencatatan, dan analisis data, maka wajar jika mereka berbeda dalam hal jenis hasil yang diperoleh. Di sini kita melihat perbedaan yang paling jelas adalah bagaimana data disajikan. Dua bentuk penyajian data klasik dalam tradisi kuantitatif dan kualitatif masing-masing adalah label dan akun. Pembahasan berikutnya mengenai dari teori ke penelitian empiris. Penelitian ilmiah adalah proses penemuan yang kreatif yang dikembangkan sesuai dengan rencana perjalanan yang telah ditetapkan sebelumnya dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan yang telah terkonsolidasi dalam komunitas ilmiah. Terdapat 5 tahap proses penelitian sosial. Rencana perjalanan tipikal yang diikuti dalam penelitian sosial terdiri dari satu putaran yang dimulai dari teori, berjalan melalui tahap pengumpulan dan analisis data, dan kembali kepada teori. Fase pertama adalah teori, yang kedua adalah hipotesis, dan bagian di antara keduanya melibatkan proses deduksi, dan hipotesis merupakan artikulasi parsial dari teori dan dalam kaitannya dengan teori terletak pada tingkat umum yang lebih rendah dan teorinya umum sedangkan hipotesisnya spesifik. Lalu fase ketiga adalah observasi, empiris atau lebih tepatnya pengumpulan data dan ini dicapai melalui proses operasionalisasi, yaitu transformasi hipotesis menjadi pernyataan yang dapat diamati secara empiris. Dan proses ini sangat kompleks dan dapat dipecahkan menjadi 2 tahap, yang mana tahap pertama menyangkut operasionalisasi konsep dan ini melibatkan transformasi konsep menjadi variabel, yaitu entitas yang dapat dinilai. Lalu tahap kedua berkaitan dengan pilihan alat dan prosedur pengumpulan data. Dan tahap keempat atau tahap analisis data yang akan didahului oleh pengorganisiran data secara umum diistilahkan informasi digunakan untuk bahan mentah empiris yang belum tersistematisasi, sedangkan istilah data digunakan untuk menunjukkan bahan yang sama setelah diorganisasikan ke dalam bentuk yang dapat dianalisis. Lalu, hasil yang disajikan terdapat pada tahap kelima yang dicapai melalui proses interpretasi dari analisis statistik yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Akhirnya, peneliti kembali ke titik awal dari keseluruhan prosedur, yaitu teori. Dan proses yang terlibat di sini adalah salah satu prosedur induksi, dan hasil empiris akan dibandingkan dengan hipotesis teoritis dan lebih umum dengan teori awal. Dengan cara ini, teori tersebut akan dikonfirmasi atau dirumuskan kembali. Berkaitan dengan dari teori ke hipotesis, teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terhubung secara organik yang terletak pada tingkat abstrak dan generalisasi yang lebih tinggi daripada realitas empiris yang berasal dari pola empiris dan dari mana prakiraan empiris dapat diturunkan. Lalu, proposisi teoritis harus dapat dipecahkan menjadi hipotesis tertentu, yang mana dimaksud dengan hipotesis adalah proposisi yang menyiratkan hubungan antara 2 atau lebih konsep yang terletak pada tingkat abstraksi dan keumuman yang lebih rendah daripada teori, yang memungkinkan teori untuk diubah menjadi istilah-istilah yang dapat diuji secara empiris. Lalu dari konsep ke variabel, istilah konsep mengacu pada konten semantik atau makna dari tanda-tanda linguistik dan gambar mental. Konsep memiliki arti yang sangat umum dan dapat mencakup segala jenis tanda atau prosedur semantik. Apapun objek yang dirujuk, apakah abstrak atau konkret, dekat atau jauh, universal atau individual, lebih jauh konsep dapat merujuk pada konstruksi mental abstrak yang tidak mungkin diamati secara langsung, seperti kekuasaan, kebahagiaan, atau kelas sosial, atau entitas konkret yang dapat langsung diamati. Dan hipotesis didefinisikan sebagai proposisi yang menyiratkan hubungan antara 2 atau lebih konsep. Dengan kata lain, ini adalah interkoneksi antara konsep. Dan konsep adalah blok bangunan dan melalui operasionalisasi konsep
Itulah teori diubah menjadi istilah empiris dan dengan demikian konsep tersebut menjembatani kesenjangan antara teori dan dunia empiris yang dapat diamati. Lalu berkaitan dengan unit analisis. Dalam penelitian empiris, unit analisis adalah objek sosial di mana sifat-sifat yang diteliti diperoleh. Dan berbagai jenis unit analisis dalam sosiologi sejauh yang paling umum adalah individu, lalu unit analisis lain yang sering diadopsi adalah kolektif, dan kolektif dapat dibentuk oleh kumpulan individu atau kelompok organisasi maupun lembaga. Dan jenis unit analisis lain yaitu peristiwa, ada juga unit analisis yang disebut sebagai representasi simbolik atau produk budaya. Lalu ada variabel. Di sini sebuah variabel adalah konsep yang dioperasionalkan dan lebih tepatnya adalah properti yang dioperasionalisasikan dari suatu objek di mana konsep itu untuk dioperasionalisasikan harus diterapkan pada objek dan menjadi properti objek. Dan variabel dapat bervariasi di antara kategori yang berbeda yang disesuaikan dengan situasi properti yang berbeda pula. Variabel dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu nominal, ordinal, dan interval. Pembahasan berikutnya mengenai kausalitas dan eksperimen. Konsep penyebab secara khusus terpapar pada kesenjangan antara bahasa teoritis dan penelitian yang tidak pernah dapat dijembatani dengan cara yang memuaskan sepenuhnya. Dan masalah yang muncul dalam sebuah ilmu dan khususnya dalam ilmu sosial adalah bahwa sangat jarang seseorang dapat menggunakan instrumen utama secara empiris mengendalikan hubungan sebab akibat, yaitu percobaan. Lalu ada koroborasi empiris dari hubungan sebab akibat. Untuk menguatkan hipotesis hubungan sebab akibat antara dua variabel secara empiris, diperlukan 3 elemen empiris. Kovarianasi antara variabel independen dan dependen, arah kausalitas, dan pengendalian kemungkinan penyebab lainnya. Lalu, analisis kovarian dan eksperimentasi. Untuk mengontrol penyebab sebab akibat secara empiris, para ilmuwan dapat mengadopsi 2 teknik dasar analisis kovarianasi dalam pengaturan alam atau eksperimen dalam situasi buatan. Kata sifat natural dan artifisial harus secara segera diberi tekanan, meskipun artinya akan lebih berkenaan dengan analisis kovariasi secara alamiah bahwa kovarian diperiksa seperti yang terjadi dalam situasi sosial tanpa manipulasi oleh peneliti. Artifisial berkaitan dengan eksperimen yang dalam bentuk idealnya dilakukan di laboratorium dan di mana variasi dan variabel independen diproduksi oleh peneliti. Lalu ada eksperimen dalam sosial ilmu pengetahuan. Sebuah eksperimen dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pengalaman fakta alam yang terjadi setelah intervensi manusia yang disengaja untuk perubahan hasil. Karena itu ia membedakan dirinya dari bentuk pengalaman yang melibatkan pengalaman fakta dan pengaturan alamnya. Lalu ada eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Perbedaan antara eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan sederhana adalah perbedaan antara eksperimen yang dilakukan dalam situasi artifisial dan eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan kehidupan nyata. Perbedaan ini mudah dipahami jika kita dapat membayangkan 2 eksperimen yang bertujuan untuk mempelajari pengaruh kebisingan pada konsentrasi mental. Satu percobaan dilakukan di laboratorium dan di mana tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi mental dilakukan subjek dalam kondisi terganggu oleh berbagai suara yang dihasilkan secara artifisial, yang lainnya dilakukan di sekolah dan menilai misalnya kinerja dalam ujian kelas yang terganggu oleh kebisingan, lalu lintas dan kelas yang tidak terkena gangguan tersebut. Baik, sekian video dari saya. Maaf jika ada kekurangan dalam video ini dan kesalahan. Terima kasih.